Bangga bersarung mangga. Al-aradi thalathatun. Diajak untuk melihat kenyataan, sesuatu yang terlihat, untuk melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Digambarkan dulu sesuatu yang kita lihat untuk melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Al-aradi thalathun. Bumi itu ada tiga. Tanah itu ada tiga. Ardun idza sukiyat, bumi yang jika disirami, ambatat akan menumbuhkan al-ushba, rumput-rumput segar, rumput-rumput basah, wal kala'a, dan tanaman-tanaman kering. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada tanah itu kalau mendapatkan curahan hujan akan tumbuh. Akan tumbuh bermacam-macam tanaman. Wa mathalahu aminan nasi, baru sekarang ke arah manusia. Bicara kepada manusia tapi bukan manusianya, sesuatu yang tidak terlihat pada manusia. Kayaknya gambarannya adalah yang terlihat dulu supaya punya gambaran bayangan. Wa mathaluha minan nasi, permisalannya kalau kita permisalan pada manusia adalah alladzi yata'allamu. Nah, belajar ilmu. Ilmu itu warnanya apa sih? Hijau, kuning, nggak ada. Ilmu. Tapi seorang meyakini ilmu. Yata'allamu, belajar ilmu. Wa yafhamu, dan faham fil ilmi. Ada orang belajar ilmu dan dia faham. Belajar ilmu dan dia faham. Kama anna nabata, itu seperti gambarannya bahwasanya an-nabata, tetumbuhan, laisa ainul ma'i, laisa ainal ma'i, tumbuhan itu bukan air. Walakinnal ma'a, akan tapi air itu sababu khusulihi, sebab terjadinya tumbuhnya tumbuhan. Menjadi sebab air bukan tumbuhan, tumbuhan bukan air, tapi air menjadi sebab tumbuhnya tumbuhan. Fakadzalika al-fahmu, begitu juga pemahaman, laisa ainul ilmi, pemahaman itu bukan ilmu. Pemahaman ada pada dirimu. Kekuatanmu di dalam memahami bukan ilmu, walakin akan tapi anil ilmi yakunu. Anil ilmi yakunu. Dari ilmu maka adalah hadirlah pemahaman. Gambarnya seperti itu. Jadi anggap saja begini, ilmu itu adalah curahan hujan. Pemahaman adalah otak kita, yang otaknya seseorang yang menangkap. Maka otak ini anggap seperti bumi. Manusia ini kayak bumi, bukan manusianya, otaknya, pemahamannya. Jadi ada bumi itu kalau disiram langsung tumbuh. Artinya apa? Ada ilmu yang disampaikan, dia langsung paham. Ada orang matanya melek nih, dengar tapi nggak paham-paham. Itu seperti curahan hujan ada tapi nggak tumbuh pepohonan. Ini gambarannya seperti itu. Nah ini adalah bumi yang pertama, ini bagus. Jadi di saat ia mendengar informasi tentang ilmu, maka dia bisa faham. Faham itu adalah bukan sekedar memahami, bahkan namanya faham bisa saja bermacam-macam pemahaman. Ada orang faham satu, faham dua, faham tiga, kalimatnya sama. Sesuai dengan yang telah sampai kepadanya melalui matanya yang akan jadi ilmu. Kalau kita bicara tentang lampu, Anda orang kota, di saat disebut lampu, begitu banyak khayalan bayangan Anda tentang lampu. Tapi orang desa yang tidak pernah kenal listrik, hanya tahu lampu keplek, disebut lampu, ya tetap itu saja yang ada di pindaknya. Nggak ada tambahannya, lampu ya itu. Dan cara menyalakannya adalah dibuka semprongnya begitu, apa namanya, corongnya atau apa terserah itu, dibuka, nyalain, ditutup. Kalau matikannya ditiup, begitu. Orang kampung lihat, dia memahami.
Sesuai dengan ilmu yang masuk. Tapi orang kota sudah bermacam-macam yang masuk kotanya. Ilmu itu ada. Tentang lampu, kalau disebut lampu, kamu kenal lampu, macam-macam. Lampu keplek, lampu motor, lampu senter, lampu listrik, lampu model begini, lampu macam-macam. Ini gambarnya seperti itu. Makanya yang biasa kenal lampu keplek yang ada di rumah, itu kalau disebut lampu ya tetap kayak itu, dibawa ke kota. Mungkin dia pergi ke rumah bibinya dari kota, malam hari kok terang banget, Masya Allah, dia kagum nih, kayak siang. Akhirnya tidur rumah bibinya pagi-pagi pesan, nah kalau ibu nanti bibi pasar ya, kalau sudah matahari terbit kau matikan lampunya ya. Ya bibinya pulang jam 9 lampu masih nyala. Ditanya, nak kenapa enggak kau matikan? Nggak bisa Mi. Oh nggak bisa, itu Mi saya sudah tiup berkali-kali nggak mati. Pengalamannya dia, ilmunya sampai di situ. Kata ibu, gimana caranya? Itu Mi saya tiup. Ini lampu listrik, nak, bukan lampu keplek. Kalau lampu listrik cukup ambil sekel matiin. Tapi orang yang pemahamannya semacam itu. Makanya lafadz itu sempit, lebih luas makna daripada lafadz. Makanya kalimat faham di sini bisa saja kalimatnya satu, orang faham dua, orang faham tiga, faham empat. Makanya airnya sama, tinggal kesuburan tanahnya bagaimana. Ada subur tapi hanya rumput yang tumbuh, tapi di sana ada macam tomat, macam ini dan sebagainya. Curahannya sama, ceramahnya Ustadz sama, tapi ini ada yang faham, ada yang nggak faham, ada yang salah faham. Baik, kita lanjutkan. Wara'adu tsaniyatu, model bumi yang kedua adalah, tanah yang kedua adalah tumsikul ma'a wala tumbitul kala. Ada, dia bisa menyimpan air tapi nggak bisa menumbuhkan, jadi hanya nyimpen tok. Lumayan, tapi kurang menguntungkan. Ada orang bisa menghafal tapi nggak paham dia. Bisa ngulang persis omongan tapi nggak paham. Itu isyarat hadis Nabi SAW ada. Memang hadis Nabi mengisyaratkan tentang orang yang macam ini, rubba muballaghin au aminas sami, mungkin muballah, yang mendengar pertama tidak lebih cerdas daripada yang mendengar selanjutnya. Sehingga anggap saja kita pertama kali mendengar, anggap saja dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi mendengar dari Nabi, tapi mungkin sahabat ini bukan tergolong sahabat yang pemahamannya tidak bisa berkembang, tapi mengambil nasnya benar. Nabi ngomong, Nabi bersabda begini, tapi dia nggak paham apa maksudnya. Didengar oleh muridnya ternyata paham bermacam-macam masalah. Itu mungkin. Ini golongan yang kedua, ini tanah yang model seperti itu, bisa menyimpan air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Jadi ya pas-pasan air, airnya penting, airnya tidak sia-sia tapi tidak banyak berguna. Wa mathaluha minan nasi, gambarannya bumi yang tersebut kalau kembali kepada model manusia, itu model manusia kayak apa? Mathalul ladzi yahfadzul ilma wa la yafhamu minhu, yang bisa menghafal tapi tidak bisa memahaminya. Dan ini ada dua model, memang orangnya tumpul susah faham, atau memang dia tidak berusaha untuk faham. Ada, berpaling tidak ingin memahami. Maka dia ada golongan yang rugi, tapi ya masih lumayan, masih bisa menghafal. Sehingga kadang-kadang kita gemes kalau sudah mendengar anak menghafal Al-Quran, kita pengennya kamu sudah hafal Quran dong, tinggal menyelami memahami Al-Quran, jangan berhenti, jangan jadi menghafal Quran saja. Nah, selama ini yang banyak kan berhenti sampai di situ, hafal Quran saja. Yang menjadikan dia tidak mengembangkan bermacam-macam. Memang ada orang kuat menghafal tapi tidak gampang untuk faham. Tapi masih lumayan hafal Quran daripada ini Fatihah, hanya Fatihah, Falak, Binas dong. Jadi masih lumayan. Tapi maksud kami adalah bisa dikembangkan seharusnya. Tapi ada yang tidak berkembang, hanya menghafal saja karena dua hal, memang dia susah untuk memahami. Hafalan oke, tapi paham tidak. Ada yang kedua adalah memang dia tidak ingin mengembangkannya. Padahal mungkin mengembangkan dengan kecerdasannya. Buminya tuh bumi subur, dikasih curahan akan bisa mudah untuk tumbuh tumbuhan. Mendengar informasi ilmu akan bisa memahami, cuman tidak digunakannya. Dan tidak menggunakannya ini bermacam-macam. Tidak ada motivasi.
Tidak ada motivasi untuk berkembang, sehingga hanya begitu saja. Dan ini banyak yang terjadi pada penghafal Quran. Mohon maaf ini, biar yang hafal Quran di anak-anak di usia-usia muda ini punya semangat. Al-Quran tuh setelah dihafalkan, yang diperintahkan adalah untuk mentadabburi Al-Quran, bukan yang sekedar menghafal saja. Menghafal Quran tidak ada kewajiban bagi kita menghafal Al-Quran. Kewajiban kita adalah memahami isi Al-Quran. Membaca sholat pun kalau tidak hafal boleh membaca kok. Akan tapi jangan kita, makanya himbauan dan motivasi bagi yang pernah menghafal Quran, jangan sampai berhenti di situ. Makanya yang menjadikan dia tidak mengembangkan sampai mengetahui ilmu ada macam-macam. Mungkin memang dia berat untuk memahami ilmu. Ada yang kedua adalah tadi nggak ada motivasi atau salah paham. Dipikir kalau sudah hafal Quran langsung alim, tahu segalanya. Enggak, tetap ada nggak ngerti hukum, nggak ngerti halal haram. Dan ini juga yang dikritikkan atau yang disampaikan oleh seorang gurunya para ahli tafsir di akhir zaman ini yang luar biasa, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Begitu dahsyatnya beliau, ceramahnya itu ditulis langsung jadi tafsir berjilid-jilid. Omongannya tertata, benar, enak, menarik, sampai catatan buku tafsir. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau berkata apa? Umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdih. Kita itu diperintahkan untuk merenungi Al-Quran, dan Allah lah yang telah menjaganya. Hifdz Allah, Allah menjaga Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menjaga Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah menjaga Al-Quran. Biarpun tidak ada menghafal Quran, tidak akan ada yang bisa mengganggu Al-Quran. Maka dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdih. Kita ini diperintahkan, yang diperintahkan untuk kita, atas kita apa? Kita diperintahkan untuk memahami, merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Walakinnana, akan tapi kita ini kebanyakan insaghalna bihifdih, lebih sibuk menghafalnya, wa tarakna tadabburah, kemudian kita meninggalkan untuk merenungi Al-Quran. Ini Syekh Sya'rawi, bukan omong kami. Kita lebih sibuk menghafal saja, tapi tidak berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Makanya marak di mana-mana ada tahfidz Quran, tahfidz, senang, alhamdulillah mau menghafal Quran dan pilihan Allah. Tapi tolong jangan berhenti sampai di situ. Karena tanda kesabaranmu untuk menghafal 30 juz itu menunjukkan bahasanya Anda itu tahan banting kalau mau diisi ilmu sebanyak-banyaknya. Tanda kemampuanmu dalam menghafal segitu banyak, bisa jadi itu tanda kalau Anda cerdas. Maka sayang kalau Anda hanya berhenti di situ. Dan juga kritik juga ini, karena kritik cinta, kritik membangun. Makanya biasanya kalau sudah urusan Al-Quran, menghafal Quran dan sebagainya, ini yang gampang rusak siapa coba? Yang suaranya bagus, akhirnya hanya suruh jadi korek ke sana kemari. Yang lain belajar jadi alim, dia hanya jadi korek tok membaca sana sini. Tiba-tiba diangkat jadi imam masjid. Yang lain belajar kemana-mana sampai alim, dia hanya jadi imam masjid saja. Mohon maaf ini kritik, biar yang menghafal Quran itu didorong untuk menjadi ulama. Kita rindu karena mereka punya bakat. Mereka punya bakat. Cuman karena tidak ada motivasi ke sini. Tidak ada motivasi ke sini sehingga berhenti menghafal Quran, selesai. Apalagi pemahaman Al-Quran, segala ilmu dalam Al-Quran. Benar segala ilmu dalam Al-Quran, tapi ente faham atau tidak faham? Kan gitu masalahnya. Baik, jadi ada orang yang bisa menghafal tapi tidak bisa faham. Masih lumayan hanya menghafal saja. Seperti tadi, bumi yang bisa menyimpan air, biarpun tidak bisa menjadi sebab tumbuhnya tumbuhan, karena buminya tidak subur. Air yang banyak tapi tidak subur. Wa idza ra'aita al-'alima la yazidu 'ala ma yasma' fa huwa dzak. Kalau ada seorang alim atau yang hanya bisa menukil dari omongan gurunya, hanya gitu saja, ya sudah, itu modelnya seperti itu. Masih lumayan deh, masih bisa menukil omongan gurunya, persis nasnya nggak berubah, masih lumayan. Tapi yang di atasnya, wa idza ra'aitahu yazidu 'alaihi, kalau ternyata dia itu menambah, yakni ada fahaman yang lebih, syai'an, sesuatu, yuwafiqu ma yasami'a minal ilmi, kalau ternyata ada tambahan pemahaman melebihi daripada ia dengar dari ilmu, fawal awal, dia naik pangkat yang pertama. Tanahnya subur, ada ilmu. Pemahamannya benar, ada ilmu, maka faham.
menghasilkan satu hasil yang luar biasa. Wal ardu tsalitsatu, bumi yang ketiga adalah ardun la tumbitu kala'an wa la tumsiku ma'an. Ini bumi yang tidak bisa nyimpen air, tidak tahu air kemana. Kalau masih genang kan bisa dipakai, di atasnya air mungkin kita ambil untuk masak, jadi waduk untuk bisa pakai. Tapi ini tidak, nyimpen air tidak, tumbuh tumbuhan juga tidak. Gersang, keronta, tidak berguna seolah-olah. Nah ini ada model. Wa mathaluha minan nasi, permisalan orang seperti ini, permisalannya hal yang seperti itu kalau kita terapkan pada manusia, mathalu man la yahfadzul ilma, orang enggak bisa paham, enggak bisa menghafal ilmu, ingat ilmu juga enggak. Wa la yafhamu fihi, juga enggak paham, sudah enggak ingat, enggak paham, sudah full. Maka sampai di sini Imam Haddad mengajak merenung. Seorang murabbi, guru, pembimbing dan sebagainya harus bisa memilah orang yang akan diajarkannya, orang yang akan diajarnya. Ada ilmu yang enggak perlu dituntut pemahaman dan kecerdasan. Berarti kelompok yang kedua tadi, cukup Anda faham, Anda laksanakan. Seperti di saat justru ini makanan enak, ini anget, Anda pergi langsung makan. Seperti melakukan sholat 5 waktu, caranya begini, selesai. Ini adalah sederhana untuk fardu ain. Memang fardu ain adalah nggak usah pakai mikir, nggak perlu kecerdasan untuk orang fardu ain. Jadi bukan ini pembahasannya. Lebih dari itu. Kalau urusan fardu ain, puasa, sholat, wudu, nggak perlu kecerdasan khusus. Orang bisa semuanya, karena itu adalah ringan sekali. Tapi kalau sampai derajat istimbat, mengambil hukum dari nas Al-Quran, hadis Nabi dan seterusnya, maka diperlukan ilmu. Maka di sini seorang pembimbing atau guru bisa melihat murid-muridnya. Dari 50 murid yang diajarnya itu, seorang guru harus paham, ini murid ini adalah kelompok kayak bumi, kayak tanah, ini yang mana kira-kira. Ada yang lebih cerdas, dan ini nanti perlu dipilah sehingga ada pengelasan, nggak boleh disamakan. Supaya yang bisa lari kencang suruh lari sendiri, sampai nanti mungkin anak pinter diajari secara khusus sampai menjadi penerus dakwahnya Rasulullah dari ilmu. Yang satu pandai menghafal, oke lah pandai menghafal, nanti bagiannya menjaga dengan hafalannya. Ada yang ketiga, aduh ngafal tidak, faham juga enggak, ini model bagaimana? Ya guru melihat, tapi semuanya bisa jadi ahli surga. Ibaratnya ini kan seperti tanah, nyimpan air juga enggak, numbuhkan tumbuhan juga tidak. Berarti kalau bikin tanaman enggak bisa, lalu pakai apa? Bikin rumah aja, gedung mungkin barangkali. Nah maksudnya apa? Jangan dipaksakan kalau memang orang tidak mampu. Makanya kami ingatkan kepada para orang tua, jangan didahului dengan kekecewaan karena ketidakpahaman Anda kepada agungnya karunia Allah. Di saat Anda memondokkan putra putri Anda punya cita-cita menjadi seorang alim putra putri Anda. Akan tapi ketahuilah, ada kemampuan, termasuk menghafal Al-Quran. Ada seorang tua memaksa anaknya menghafal Al-Quran sehingga anaknya benci kepada ibunya karena dia tidak mampu. Setiap ditelepon oleh ibunya itu gemeteran, pasti takut ditanya berapa juz kamu nak, sehingga dia menjadi depresi, stres karena takut ditanya oleh ibunya. Kenapa? Bagi dia menghafal adalah berat, tapi kalau faham bisa saja cepat. Bisa saja menghafal cepat, cuman paham cepat atau menghafal cepat ada paham cepat, menghafal susah, ada menghafal cepat, paham lambat. Model berbeda-beda. Maka nanti guru yang bisa melihat anak-anak, sehingga jangan Anda keburu kecewa di saat ternyata anak Anda tidak menjadi seorang alim. Karena Anda punya cita-cita besar, hanya tidak ada gelar alim di dunia. Tapi kalau Anda waktu menyemondokkan anak Anda punya cita-cita besar, tinggi, ingin punya anak yang ulamanya Rasulullah, yang bakal menyebarkan dakwah seperti fulan dan fulan dan fulan, maka ketahuilah, kalaupun anak Anda tidak menjadi seperti dia, ketahuilah Anda sudah mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Ini bab ghibthah yang disebutkan, tinggal niatmu saja yang gede. Dan jangan buru-buru kecewa, karena apa? Itu sudah mendapatkan pahala yang pertama. Yang kedua, tinggal segera diarahkan anaknya untuk menjadi apa nanti. Itu guru yang bertugas. Sehingga mungkin dia harus khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Kalau tidak, bukan bagian dakwah. Kalau dakwah kamu bisa salah-salah karena fahammu lambat, tapi dia bisa kerja keras di dalam hal lainnya. Bisa ternyata jadi pebisnis nih.
Bisa jadi pebisnis, menjadi sebab kejayaan Islam dengan rizkinya, dengan hartanya, bisa saja. Kalau dipaksain dulu belajar mungkin berat dia, tapi kalau dagang pintar dia. Makanya pemilahan ini penting untuk segera diarahkan supaya tidak sia-sia hidupnya. Karena penghuni surga itu macam-macam, ada orang cerdas, ada orang tidak cerdas. Ada orang alim, ada orang awam. Tinggal bagaimana ketulusan hati orang tersebut. Nah, Imam Haddad di sini untuk memilah agar nanti tahu, jangan sampai anak ini terbebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Kemudian sisi lain, agar curahan hujan ini tepat pada tempatnya. Anda mau nyiram setiap hari pot bunga yang tanahnya gersang, nggak akan bisa tumbuh-tumbuhan. Anda ini nggak cerdas. Sudah tahu nggak bakal bisa tumbuh, ini sudah terkontaminasi, tanahnya sudah kena kimia apa, nggak akan bisa tumbuh pepohonan. Itu sirami, berarti buang-buang sia-sia. Makanya kalau ingin mengajar santri itu harus kita sesuaikan, ini mampu atau tidak. Anak TK SD kelas 1, lalu saya ngajar Alfiyah Ibnu Malik. Kayaknya yang gila siapa ini? Bapaknya? Apa ustadznya? Ustadznya sesuaikan dong. Makanya ustadz itu kalau ngajar itu harus tahu ini santri ini paham atau tidak. Jangan ditinggal, muaca tok, paham tidak paham, bukan begitu. Ini termasuk yang kami usulkan, bagaimana cara mengajar itu harus betul-betul dirasa santri itu ada paham atau tidak. Jangan hanya membaca atau selesai. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini Imam Haddad mengatakan, fa ilqaul ilmi, memberikan ilmu, ila man hadhihi sifatuhu, kepada orang tadi itu, la yahfadul ilma wa la yafham, yang enggak faham, enggak ifaham, enggak bisa hafal. Maka memberikan ilmu kepada orang begini seperti nyiram kepada tanah gersang, sudah airnya hilang, nggak akan tumbuh tumbuhan, nggak ada hasilnya, capek tok. Kalau mengajari orang yang model begitu, faham enggak, menghafal enggak, kama anna rabbal ardillati, seperti orang yang punya tanah, yang hadis sifatuha, yang sifatnya kayak begitu. Maka seorang petani cerdas kalau sudah melihat tanahnya itu, mau tanah cerdas. Kalau melihat tanahnya sudah dipastikan bahasanya tanah ini tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, maka la yaskiha, tidak akan disirami lagi, nyirami yang lain saja. Wa yara anna saqiha minal itaati, dan dia akan paham bahasa nyiraminya akan sia-sia kerjaannya. Kadzalika yambahi alla yulqa, maka begitu juga seyogyanya la yulqa, tidak diberikan al-ilmu ila kepada ila man yudhi'uhu, kepada orang yang menyia-nyiakannya. Bal awala, bahkan itu lebih, kalau ada orang nggak peduli jangan diajari, maksudnya jangan dipaksa untuk memahami ilmu itu. Tentunya yang kita sampaikan bukan bab ilmu fardu kifayah, bukan ilmu fardu ain. Kalau fardu ain sebuah keharusan, dan karena fardu ain nggak perlu kecerdasan khusus. Ini adalah pembahasan ilmu-ilmu yang di dalamnya dibutuhkan istimbat, mengambil hukum dari nas-nas Al-Quran, hadis Nabi SAW. Ilmu lebih luas. Ini isyarat hikmah, ini isyarat seorang guru itu harus cerdas. Sampai pada akhirnya menjadikan tanah subur ini juga penting. Mengolah tanah agar subur. Makanya dengan bahasa lain adalah gimana caranya agar tanah ini subur. Gimana caranya ilmu yang kita berikan ini difahami oleh seseorang. Maka seorang guru mengolah, menyederhanakan pembahasan supaya orang cepat paham. Maka itu seolah-olah seorang guru itu mengolah agar tanah itu menjadi tanah yang subur. Sehingga di saat disirami air akan tumbuh tumbuhan. Sehingga seorang guru yang cerdas nanti adalah sesuatu yang sulit itu jadi mudah. Ada orang lah, ini mungkin kelasnya golongan kelompok kedua tadi. Dia bisa menghafal tapi kalau ngomong itu nggak paham-paham. Dia sendiri kalau dengar rekamannya juga nggak paham. Memang bukan pandai dalam memahamkan karena dia sendiri tidak paham. Dalam dunia belajar mengajar ini ada juga seorang ustadz itu kalau sudah masuk kelas itu langsung dijamin muridnya ngantuk semuanya, sus kayak dibius.
Kenapa? Ya memang ustadznya tidak bakat memahamkan, kalau faham akan bangun dia. Ini model lah, ini yang dihadirkan Mahdani cakep sekali agar untuk koreksi bagi siapapun. Kalau sebagai seorang ustadz, bagaimana menjadikan tanah itu subur? Jadi bicaralah, kata Nabi, Nabi mengajarkan Nabi itu yukallimunasa ala qadri uqulihim, kalau bicara sama seorang selalu disesuaikan. Bagaimana agar orang faham? Kalau ternyata tidak faham, nggak akan disampaikan oleh Nabi SAW. Takut menjadikan fitnah. Jadi menyampaikan pesan. Hikmah itu kan sebenarnya berat. Cuman kita perlu terjemahkan dengan bahasa yang sangat sederhana, bisa difahami oleh semua orang. Dan gambarannya seperti ini. Jadi hikmah iman hadat ini adalah koreksi kepada siapapun. Dari ustadz pertama. Maka ustadz kalau ingin mengajar harus pertama tahu keadaan murid, kemudian bagaimana ilmu yang akan diberikan, porsinya, dosisnya seperti apa, supaya tidak berlebihan. Seperti halnya menyiram bunga, menyiram tanah. Kalau siramannya terus banjir itu kan mati juga. Kan ada saat-saat air kebanyakan juga. Jadi perlu kecerdasan seorang ustadz di saat memberikan ilmu kepada muridnya. Di sisi lain juga harus dia bagaimana berusaha untuk menjadikan tanah itu subur dengan meringankan pemahaman. Kemudian juga bagi siapapun yang punya anak yang belajar, supaya tidak dirundung kesedihan hanya gara-gara anaknya belum lulus, anaknya tidak bisa menghafal Quran. Kalau Anda sudah rindu dari dulu, waktu di perut sudah ada sering pegang-pegang, ya Allah masuk jadi penghafal Quran, penghafal Quran, penghafal Quran. Hei ibu yang solehah, Anda setiap saat dipegang anak penghafal Quran, lah kok ternyata sudah gede nggak hafal Quran, ketahuilah Allah sudah berikan pahala penghafal Quran bagi Anda. Kenapa? Niat baik Anda. Maka urusan dengan Allah itu gampang. Kecuali kita sama bos, pengen kerja nggak kira digaji. Tapi kalau dengan Allah kita punya niat, biarpun belum terwujud, Allah sudah kasih pahala. Ini pentingnya. Allah sudah kasih pahala. Kerinduan kita untuk punya anak yang soleh, anak yang baik, ini adalah sebuah bentuk keimanan. Dan itu adalah amal hati. Dan itu akan ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.